Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel budidaya ikan gabus Kulon Progo ya, dunia budidaya ikan gabus Kulon Progo. Salam sehat selalu, salam sukses selalu dalam budidaya untuk pemirsa semuanya, rekan-rekan budidaya ikan gabus ya. Mudah-mudahan sehat selalu tentunya ya teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel kesayangan kita di kesempatan hari ini. Nah, teman-teman semuanya, dalam hal budidaya tentunya terutama untuk pembibitan ya, untuk makanan buraya, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya kutu air, karena ini secara hukum alam memang di alam itu saat mereka melakukan pemijahan ya, bertelur ya, berkembang biak, mereka pertama kali untuk makan, untuk burayanya, untuk anaknya itu adalah menggunakan kutu air. Tidak lepas juga dengan budidaya ya teman-teman semuanya, tentunya dalam hal ini adalah budidaya ikan gabus. Untuk buraya ikan gabus nanti pertama dikasih makan adalah juga dengan kutu air. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ya pembuatan kutu airnya ya. Untuk kulturnya kutu air, nah ini perlu diperhatikan ya, karena banyak yang bertanya dan keluhan, loh kok ini nggak jadi ya kulturnya, kok tahu-tahu udah habis ya. Nah ini perlu diperhatikan beberapa hal ya teman-teman semuanya, agar nanti berhasil dalam kultur kutu air. Nah ini ya penyebab kematiannya apa, nah ini kita bahas ya. Oke teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, saat kita starter kutu airnya atau bibitnya kita beli di luaran ya, di toko ya, misalnya toko-toko penyedia makanan ikan ya, jenengan harus diperhatikan. Yang pertama adalah setelah Anda beli ya di rumah, yang Anda lakukan adalah disaring ya. Disaring agar tidak ikut jentik-jentik nyamuknya. Nah, karena apa teman-teman semuanya? Ini jentik-jentik nyamuk ini juga akan menghabiskan kutu air ya. Saat kita sebagai bibit kutu air untuk diperbanyak kok ada jentik-jentik nyamuknya, itu nanti kutu airnya itu kan dimakan oleh jentik-jentik nyamuk tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman semuanya. Ya, itu harus diperhatikan. Jadi disaring dulu ya. Terus yang kedua itu, kalau kita kan untuk memperbanyaknya dengan air lele ya teman-teman semuanya. Nah, perhatikan juga untuk air lelenya. Nah, ini yang kedua ya teman-teman semuanya. Itu lelenya dalam satu bis beton diameter 80 sampai 1 meter itu diisi lele 10 kilo ya. Ukuran 1 kilonya sekitar 1 kilonya 10 sampai 15 ekor. Nah, ya, dan dikasih makan pelet, jangan dikasih makan daging ya. Ini salah satu penyebabnya ya. Biasanya kalau dikasih makan daging itu berminyak ya di situ. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Jadi keberhasilan kultur kutu air ini juga menentukan keberhasilan dalam hal pembibitan ya, untuk makanan, persiapan makanan buraya ikan gabusnya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Oke teman-teman semuanya, ini untuk selanjutnya ya, dalam hal ini Anda juga dalam hal persiapan kutu air ini, dalam kulturnya Anda minimal dalam pembibitan itu menyiapkan 5 bis beton khusus untuk kultur kutu air ya, khusus kultur kutu air. Nah, terus selanjutnya penyebab yang ketiga ya, dengan 5 bis beton kultur air tersebut minimal dalam 1 hari Anda memakai bis beton yang 1. Nah, dari situ jangan sampai terlambat dikasih air lele lagi ya, sehingga apa, populasinya kutu air itu masih banyak. Nah, ini teman-teman semuanya ya, jangan sampai terlambat. Jadi teman-teman semuanya, untuk selanjutnya ya, yang keempat yang perlu diperhatikan adalah air untuk kultur kutu air atau untuk memperbanyak kutu air ya. Dianjurkan ya, ini menurut pengalaman kami
ini jangan sampai dengan air tandon yang sudah lama ya. Sehingga kalau tandon yang sudah lama biasanya di situ sudah dihuni oleh jentik-jentik nyamuk yang akan memakan kutu air yang akan kita perbanyak. Nah ya, atau paling gampangnya misalnya di situ banyak nyamuk ya, tempat untuk kultur kutu airnya ya korban sedikit lah ya, jaring untuk apa itu, untuk anti nyamuk itu loh, jaring atau kelambu ya, ditutupi pakai itu ya. Gitu ya teman-teman semuanya yang perlu diperhatikan ya. Pertama adalah saat kita ngambil bibitnya, beli dari luar kutu air ya, bibit kutu airnya disaring dulu biasanya, karena kadang-kadang ikut jentik-jentik nyamuk yang di dalam situ ya, bersama kutu air yang kita beli. Yang kedua, siapkan lele ya, air lelenya ya dikasih makan pelet, jangan daging ya. Yang ketiga, diperhatikan juga ya, jangan sampai terlambat kasih pakan kutu airnya dengan air lele tadi ya. Yang keempat ya, usahakan jangan pakai air tandon karena biasanya sudah ada nyamuk yang bertelur menjadi jentik-jentik di situ. Kalau enggak memang terpaksanya di situ, jenengan teman-teman semuanya harus pakai jaring-jaring nyamuk ya, atau kelambu ya, untuk biar aman tidak nyamuk bertelur di situ ya. Dan teman-teman semuanya, kalau memang kutu airnya sudah banyak, biasanya nyamuknya juga nggak akan bertelur di situ. Demikian ya teman-teman semuanya, semoga bermanfaat ya. Itu kita sampaikan berdasarkan pengalaman yang kita lakukan dan kita lalui. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Sukses selalu dalam hal budidaya ikan gabus, sehat selalu ya. Salam budidaya ikan gabus, salam ikan gabus, salam albumin, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.